Ya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, silakan dirapikan dulu bangkunya. Terus yang masih nyimpen sampah di kolong bangku diharap untuk dibuang terlebih dahulu. Mangga. Sudah rapi? Baik, kalau sudah rapi, siapa kainnya? Restu, silakan berdoa. Duduk siap. Sebelum belajar adalah kita berdoa. Mulai. Tadarus surat non? Yunus ayat 36. Pas ayat? Barang. Semangat lagi. Semangat ya. Seperti biasa sebelum memulai pelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Adit, Hadir Pak. Asyifa, Dika, Hadir Pak. Azkia, Jajan, Hadir Pak. Erwin Gutawa, Hadir. Karisa. Karisa sakit? Sudah berapa hari sakit? Baru 1 hari? Nah, kita doakan semoga Karisa cepat sehat, cepat sembuh. Amin. Baik, sebelum kita kepada materi inti, kita pada pertemuan kali ini akan membahas sebuah materi tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Nah, ada yang tahu syu'abul iman teh apa? Cabang-cabang iman. Rehan? Iman. Akidah. Hati. Perbuatan. Perkataan. Ayo Terus cukup. Elsa? Kepercayaan Kepercayaan. Terus? dan ini keyakinan. Bisa? Cabang-cabang iman kepada Allah, kepada hari kiamat, iman kepada Rasul. Ada 2 kalimat atau 2 kata dalam kalimat tersebut. Yang pertama, syu'abul iman. Syu'abul apa? Cabang. Iman? Iman menurut bahasa artinya percaya atau meyakini. Ada yang tahu iman menurut istilah? Meyakini dengan sepenuh hati, dibenarkan atau diucapkan oleh lisan dan dilakukan oleh perbuatan. Jadi secara umum syu'abul iman terbagi dalam 3 cabang secara umum. Yang pertama hati, 2 lisan, 3 perbuatan. Nah, jadi tiga hal ieu teh hati, lisan dan perbuatan teh harus menyatu dalam diri.
tujuan pelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini ada 3 hal. Yang pertama, kita atau peserta didik diharapkan dapat menganalisis dan dapat menjelaskan apa, yaitu menjelaskan satu, pengertian atau makna, yang kedua, dalil tentang syu'abul iman, ketiga, tentang manfaat apa kita atau manfaat apa yang diperoleh setelah mempelajari makna atau mempelajari materi syu'abul iman. Itu. Terus setelah kalian dapat memahami, setelah dapat menganalisis, memahami, terus kalian dianjurkan atau diharapkan bisa mempresentasikan atas dasar penemuan yang telah ditemukan dalam diskusi. Paham? Sebelum diskusi, ada video yang harus kalian simak. Silakan simak dan jangan ngobrol. Pahami benar-benar. Siap? Itu yang kedua, memahami hakikat dan mewujudkan tauhid dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang pertama, definisi iman. Ya, perhatikan. Setelah kalian menyimak video tadi, terus kalian sekarang berdiskusi dengan rumusan masalah atau rumusan masalah yang harus kalian pecahkan. Yang pertama, satu, makna syu'abul iman. Kedua, dalil syu'abul iman. Ketiga, macam-macam syu'abul iman. Macam-macam secara umum, secara khusus tadi ada 77. Tidak harus 77, tetapi secara garis besar. Secara garis besar yang 77 itu dibagi menjadi berapa bagian? Secara garis besar. Macam-macam. Yang keempat terakhir, manfaat dari syu'abul iman atau cabang-cabang syu'abul iman yang 77 yang telah kalian rangkum itu manfaatnya apa saja? Silakan didiskusikan bersama kelompok kalian masing-masing. Bahan ajarnya boleh dari buku yang diambil dari perpus, Pak, dari buku karena bukunya tidak komplit. Ada sebagian boleh dari internet, boleh tuliskan sumber rujukan yang telah kalian cari di internet. Ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup? Dalilnya cari Al-Quran 1, hadis 1. Al-Quran surat naon, ayat sabaraha, hadisnya hadis ayat saha. Jadi 2 dalilnya, dalil Al-Quran cuma dalil hadis saya. Nah, itu deh. Jadi 2 dari Al-Quran, dalil hadis. Ini manfaat. Bagi-bagi tugas. Bagi-bagi tugas. Dalil apa? Dalil Al-Quran, dalil hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang syu'abul iman.
Perkenalkan, nama saya Sultan Sulaiman. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Syu'abul Iman. Pertama-tama mari kita perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Elsa Nuraini. Saya di sini sebagai moderator. Dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan dan bila ada kelebihan tidak usah dikembalikan karena kami orangnya ikhlas. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makna Syu'abul Iman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis Syu'abul Iman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah diskusi, terus presentasi, terus sekarang ada asesmen. Jadi kalian mengerjakan soal yang telah dibuat. Boleh, sesuai request. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah memasuki pada akhir waktu, bukan akhir zaman, tapi akhir waktu. Waktu pelajaran kita sudah hampir habis, tinggal 5 menit lagi. Nah, sebelum pelajaran habis, kita refleksi terlebih dahulu. Bagaimana pelajaran hari ini? Bagaimana diskusi hari ini? Menyenangkan dan mudah dipahami? Tentunya kalian sudah memahami apa itu Syu'abul Iman. Jadi dalam kesempatan kali ini, dalam penyimpulan pembelajaran, 3 bapak minta 2 orang untuk menyimpulkan hasil pelajaran hari ini. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Jadi perwakilan laki-laki dan perempuan. Yang pertama bapak minta untuk menyimpulkan dari laki-laki. Siapa tuh? Ayira Ismail. Gimana Ayira Ismail kesimpulan hasil pelajaran hari ini? Syu'abul Iman itu merupakan cabang-cabang iman yang berfungsi sebagai fondasi inti untuk meningkatkan ketakwaan atau keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Segitu? Lanjut, perempuan siapa perwakilan perempuan? Elsa. Gimana Elsa? Berdiri. Jadi dari kesimpulan pembelajaran tadi, ternyata Syu'abul Iman itu memiliki beberapa aspek yang berkaitan dengan 3 hal, yaitu hati, lisan, dan perbuatan. Terus dari pembelajaran tadi yang dapat saya simpulkan adalah, jadi Syu'abul Iman itu adalah suatu landasan keimanan atau keyakinan
Gitu. Terima kasih buat Esa dan Andrea Ismail. Baik, terima kasih. Benar, menurut Ismail atau Mail bin Mail dan Elsa, benar. Jadi cabang-cabang iman itu atau syu'abul iman itu terdapat dalam 3 dimensi atau tiga elemen. Yang pertama yang berkaitan dengan hati, lisan dan perbuatan. Dan tentunya syu'abul iman itu harus atau sebagai dasar hukum atau dasar landasan keimanan yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Nah, kesimpulan sudah disampaikan oleh teman-teman kita tadi. Sebelum pelajaran ditutup, Bapak menitip pesan untuk pelajaran minggu depan, pertemuan pekan depan yang akan kita pelajari, yang akan kita bahas tidak jauh berbeda atau masih seputar syu'abul iman. Cuman kita minggu depan lebih menyeluruh. Yang 3 aspek tadi antara hati, lisan dan perbuatan dibagi menjadi 77 cara. Minggu depan dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok membahas tentang dimensi hati, yang kedua dimensi lisan, yang ketiga dimensi perbuatan. Maka sebelum pelajaran dimulai minggu depan, kalian pahami tentang syu'abul iman yang 3 dimensi tadi. Paham? Sebelum pelajaran ditutup, mari kita berdoa bersama. Doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.